Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di acara podcast kita kali ini. Seperti biasa kita akan mencoba untuk membahas salah satu tema kita hari ini, yaitu terkait dengan penggunaan file ekstensi XML pada aplikasi Cortex. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita para penyuluh KPP BM4, ada Pak Roni Zakaria, selamat siang, dan Bu Asti, selamat siang. Terkait dengan aplikasi file format import XML, penggunanya di aplikasi Cortex ini, Bapak Ibu, perlu nanti kita bertanya-tanya secara sekilas ya, bagaimana penggunaannya, dan tentu saja mungkin nanti juga apa yang perlu disiapkan ya ketika aplikasi internal dari Bapak Ibu sebagai wajib pajak selama ini sudah mengakomodir ya aplikasi yang kita gunakan selama ini, yaitu file import extension CSV gitu ya. Mungkin tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja bertanya kepada Pak Roni terkait dengan XML ini. Jadi apa sih sebenarnya XML ini, Pak, dan kenapa harus XML? Kedepannya kita akan menggunakan Cortex, dan Cortex itu hanya bisa menerima data-data berbasis XML, berformat XML, singkatan dari Extensible Markup Language ya, jadi bahasa pemrograman XML. Artinya seluruh kawan pajak ini nanti harus menggunakan file yang berextension XML, jadi harus membuat database dengan file XML, demikian. Nah, tapi jangan khawatir kan pajak, DJP sudah menyediakan konverternya juga, dan bagi yang ingin develop program XML sendiri, nanti DJP sudah menyediakan template XML di pajak.go.id, lalu cari menu reformasi perpajakan, lalu cari dan klik submenu pesiap pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni, jadi file konverternya dan juga template XML-nya sudah disediakan di web di pajak.go.id. Baik, berikutnya Bu Asti, terkait dengan wajib pajak yang sudah aplikasi internalnya sudah familiar dengan CSV, apakah dengan penggunaan XML ini nanti wajib-wajib perlu penyesuaian? Kalau memang perlu, apa yang harus disiapkan? Baik, tentu karena ada perubahan dari CSV ke XML pasti ada penyesuaian gitu ya. Nah, sekarang penyesuaiannya itu kita lihat dulu seperti apa kondisi sistem internal yang dilakukan yang digunakan oleh perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan, jadi di sini ada 3 kategori nih, kawan pajak. 3 kategori perusahaan menggunakan sistem informasi di internal mereka gitu. Yang pertama, ketika misalnya mereka menggunakan sistem internal, sistem akuntansi yang terintegrasi. Jadi ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Di situ dia menggunakan sistem internalnya, mengintegrasikan beberapa proses bisnis termasuk akuntansi, finance gitu ya. Jadi ketika dia menggunakan sistem seperti itu, outputnya itu tentunya sudah disesuaikan dengan yang dipergunakan di digital online gitu ya. Output dari sistem tadi adalah CSV. Nah, jika menggunakan sistem seperti ini, misalnya contohnya mungkin SAP gitu ya, yang ERP ini, tentu harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya bagaimana output tadi yang dari CSV bisa outputnya menjadi XML. Nah, ini sudah disiapkan oleh DJP, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Roni ya Pak. Silakan kunjungi laman pajak.go.id, di situ ada template XML. Jadi kawan pajak unduh template XML. Template XML tadi adalah sebagai alat bantu untuk menyesuaikan sistemnya. Jadi agar sistem internal tadi itu menghasilkan outputnya berupa XML. Itu untuk kondisi yang pertama. Jika misalnya ada perusahaan yang sama seperti yang pertama, dia menggunakan sistem internal tadi, ERP, kemudian outputnya itu tidak kita masukkan atau kita login digital online untuk melapor gitu ya. Jadi outputnya tadi langsung bekerjasama dengan PJAP. Ini ada juga beberapa perusahaan yang seperti itu ya.
Jadi dia sudah berkoordinasi, sudah kerjasama dengan PJAP untuk pelaporan, jadi dia sistem internalnya langsung terhubung dengan PJAP. Nah, untuk yang seperti ini tentunya selain harus menyesuaikan sistem internalnya, baik itu sistem dan juga tampilannya atau interface-nya, perusahaan juga harus berkoordinasi juga dengan PJAP gitu ya, untuk menyesuaikan tadi gitu agar outputnya bisa ke XML dan juga sesuai dengan yang digunakan PJAP sehingga bisa dapat langsung melaporkan ke nantinya ke Cortex gitu ya. Ini untuk kondisi yang kedua. Nah, kalau kondisi ketiga, jadi ada perusahaan yang mungkin menggunakannya aplikasi Office secara umum gitu, Microsoft Excel misalnya gitu ya, atau Excel untuk Android ada WPS gitu ya. Kalau di tabel ini mungkin ada beberapa logo-logo aplikasi yang digunakan. Jika menggunakan seperti itu, memang itu bisa menghasilkan CSV juga ya. Nah, untuk yang ketiga ini justru lebih simple, Pak Jonet. Ya. Jadi tidak perlu mengunduh template XML untuk menyesuaikan, karena nanti sudah ada file yang namanya converter. Jadi converter ini bisa mengubah Excel, nanti formatnya diubah menjadi XML gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan hanya mengunduh dulu nih, unduh file converter, kemudian pelajari bagaimana nanti mengubah Excelnya menjadi XML gitu. Lebih simpel daripada yang dua tadi ya gitu. Baik, terima kasih Mbak Pasti. Terkait dengan XML ini mungkin perlu dijelaskan pada pengawas pajak. Data-data apa saja yang bisa diimport di aplikasi Cortex ini, yang data yang akan mau diimport itu yang harus di-convert ke XML itu data apa aja Pak? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini sudah tersedia di pajak.go.id, lalu di menu reformasi perpajakan submenu pesiap atau Cortex ya. Nah, itu cari dokumen-dokumen XML dan sudah terlihat seperti tabel ya. Ada di tabel ini ada 6 kelompok besar ini. Kelompok Bupot PPH 21 atau 26, lalu kelompok Bupot Unifikasi, lalu kelompok Faktur, lalu kelompok SPT Tahunan, lalu kelompok SPT PPN, lalu kelompok SPT Matre. Nah, dalam kelompok ini terdapat beberapa bukti potong, lalu terdapat beberapa jenis faktur, atau misalnya lampiran SPT gitu ya. Nah, ini semuanya sudah berformat Excel ya. Bisa dipilih nanti di website itu. Kalau ingin mengunduh ya template XML ya cari di kolom template XML yang relate dengan masing-masing jenis dokumen ini, seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk membantu mendevelop sistem akuntansi perusahaan untuk bisa mengenerate XML sendiri. Nah, ada juga nanti kolom di sebelahnya itu kolom converter XML, ini berupa file Excel semuanya. Jadi kalau nanti di Cortex ini kawan pajak tinggal unduh saja jika memang saat ini menggunakan aplikasi yang sederhana yang bisa menjerat Excel ya. Nanti tinggal unduh Excelnya. Tujuannya untuk apa? Excel dari masing-masing jenis bukti potong, jenis faktur atau lampiran SPT ini nanti bisa diisi sesuai dengan format yang ditentukan oleh DJP, sehingga nanti bisa di convert menjadi XML dan XML itu bisa diupload dan datanya bisa diakses oleh sistem Cortex gitu ya kan pajak. Jadi tolong dipelajari masing-masing jenis dokumen ini ya. Contohnya misalnya untuk Bupot 21 ini ada bukti potong bulanan pegawai tetap yang kita singkat BPMP. Ada juga bukti potong final dan tidak final selain pegawai tetap yang singkatannya BP21. Ada juga bukti potong PP26 bagi WP luar negeri yang singkatannya BP26. Lalu bukti potong A1 disingkat BPA1 dan bukti potong A2 disingkat BPA2. Nah, ini silakan dipelajari. Tapi yang urgent kawan pajak adalah bukti potong bukti potong PPA pasal 2126, bukti potong unifikasi ya, dan faktur ya. Untuk SPT tahunan ini belum akan digunakan di Januari 2025 karena ini nanti masih
menggunakan aplikasi yang lama. Untuk PPB dan masih menggunakan e-form untuk pelaporan SPT tahunan. Sedangkan untuk SPT PPN ya, lampirannya juga akan digunakan segera di Januari 2025 ya. Jadi silakan dipelajari dan juga via materai. Begitu kan pajak. Ya, baik, Pak Rodi. Salah satu opsi yang bisa digunakan oleh rekan pajak adalah untuk membentuk file XML ini adalah menggunakan tools converter ya, file Excel ke XML, dan itu sudah disediakan di web pajak.go.id sesuai dengan peruntukannya, jenis dokumen apa yang mau dibuat gitu ya. Terkait ini Mbak Asti, apa yang bisa dijalankan pada kawan pajak, bagaimana cara menggunakan file converter ini? Baik, yang pertama tentu harus kita unduh dulu ya. Setelah kita unduh file converternya, kita buka sesuai dengan yang mau kita bikin nih. Misalnya mau bikin bupot unifikasi gitu ya. Jadi cari converter yang BPU Excel to XML. Kita buka dulu, kemudian di situ akan ada 2 sheet gitu ya. Ada 2 sheet. Sheet yang pertama adalah data yang harus diisi. Kemudian yang sheet kedua adalah referensi. Di referensi itu ada petunjuknya. Jadi kalau yang sekarang mungkin kawan pajak sudah familiar dengan format impor gitu ya. Ada keterangan apa yang harus diisi gitu ya, keterangannya, kemudian bentuknya atau jenis yang harus diisi seperti apa gitu ya. Nanti ada di menu referensi, ada di sheet referensi gitu. Setelah sudah diisi datanya sesuai dengan keterangan yang ada di referensi, kemudian kita akan ekspor ke XML. Nah, caranya adalah dengan mengakses menu developer di Excel. Mungkin kalau yang sudah sering membuka Excel sudah tahu ya, di menu yang paling atas, di row paling atas itu ada menu developer. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita tambahkan dulu ribbonnya gitu ya. Cara menambahkannya di file, nanti kemudian options gitu ya. Kemudian kita tambahkan ribbonnya. Itu ada di file converternya gitu ya. Petunjuknya juga ada di pajak.go.id gitu. Jadi silahkan pelajari. Setelah sudah dibuat, kemudian sudah ditambahkan menu developernya tadi, kita bisa export to XML dari file Excel yang sudah kita isi tadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya di tiap-tiap converter itu ada ini ya, kan terdiri dari 3 sheet loh misalnya. Iya. Yang sheet 1 itu untuk input data yang dibutuhkan, dan berikutnya itu kalau nggak salah itu ya benar ya, maksudnya itu yang sheet berikutnya itu adalah petunjuknya bagaimana cara menggunakan file ini. Dan yang berikutnya adalah referensi macam standar ya. Jadi kayak jenis pajak itu nanti bapak itu kalau pajak nggak bisa langsung input PPh pasal 21, jadi harus sesuai kode ke referensinya. Misalkan tadi file XML-nya sudah terbentuk ya, dari proses converter tadi. Ya. Kira-kira di aplikasi Cortex ini diimport di menu apa? Apakah sudah disediakan di Cortex ini? Ya, justru itu Pak Jonen. Jadi di aplikasi Cortex ini memang sudah tersedia lebih dulu ya. Ya, menu-menunya. Jadi untuk modul e-faktur dan e-bupot ini ada menu impor data. Nanti silakan klik menu impor data, lalu klik browse dan pilih file XML yang sudah jadi tersebut ya. Jadi begitu juga untuk di modul SPT tahunan ini, cari di bagian halaman induk atau lampiran ya, lalu cari menu unggah XML dan browse, lalu bisa langsung pilih untuk add to existing data atau replace, seperti itu kan banyak. Oke, untuk terkait dengan XML ini mungkin pembahasan di podcast kita cukupkan sampai sini karena memang keterbatasan waktu. Mungkin terkait informasi berikutnya Bapak Ibu bisa selalu update ya di situs media sosial KPPA 4 ya, untuk mendapatkan informasi terkait informasi perpajakan ini. Kurang lebihnya saya mohon, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kan Pak Jonen.